Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Yusuf Nalim Channel. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang teknik penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel atau sampel size adalah jumlah minimal sampel yang harus diambil dari populasi agar sampel dikatakan representatif atau mewakili. Nah, dalam penentuan ukuran sampel ini tergantung dari populasinya, yakni dilihat dari homogenitas populasi dan juga besar populasi. Jika populasi sangat homogen dan ukuran sangat kecil, maka bisa diambil sampel dengan ukuran yang kecil. Nah, sebaliknya, bila kemudian populasinya ternyata heterogen dan ukurannya besar, maka diperlukan sampel dalam jumlah yang besar pula. Nah, kami akan menjelaskan berbagai cara dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, pendapat yang paling umum adalah salah satunya menurut Slovin, di mana Slovin mengemukakan sebuah rumus yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali P kuadrat, di mana N kecil itu adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan P ini adalah proporsi atau persentase kelonggaran kesalahan. Misalnya 2%, 1%, atau 5%, atau mungkin bahkan bisa 10% gitu. Nah, kita lihat contoh. Misalkan akan dilakukan penelitian tentang minat siswa SMA terhadap sebuah perguruan tinggi. Nah, jika jumlah populasi adalah 10.000 siswa, maka tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil menurut Slovin dengan tingkat kesalahan 3%. Nah, kita lihat cara jawabnya begini. Ya, kita pakai rumus yang tadi, N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali P kuadrat. Di mana N besarnya tadi adalah 10.000, kemudian P-nya yaitu kita menetapkan tadi 3%. Jadi 3% itu ditulis sama dengan 0,03. Kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan 10.000, hasilnya ditambahkan dengan 1, kemudian dipakai untuk membagi 10.000. Hasilnya adalah 1.000 siswa. Artinya bahwa dari 10.000 siswa menggunakan Slovin 3%, ya, kesalahan 3%, diperolehlah sampel sebanyak 1.000 siswa. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini di sini ada pendapatnya Guy dan Dill, ya, tahun 1992 mengemukakan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, untuk penelitian deskriptif, minimal 10% dari populasi. Ya. Tapi kalau populasinya relatif kecil, itu prosentasenya minimal 20%. Kemudian, untuk penelitian yang menggunakan teknik analisis korelasional, ya, analisis korelasi, analisis hubungan, ya, itu minimal 30 objek. Ya. Kemudian untuk penelitian kausalitas perbandingan, misalkan ingin membandingkan rata-rata dua kelompok atau dua grup, maka di sini menggunakan sampel minimal 30 per grup atau per kelompok, 30 subjek. Nah, kemudian untuk penelitian eksperimental, ya, ini jumlah sampel minimal adalah 15 subjek per grup. Gitu. Oke, misalkan di sini ada sebuah contoh. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui atau mendeskripsikan tingkat kesadaran menjalankan ibadah pada penduduk suatu desa, di mana untuk keperluan tersebut ia melakukan pengamatan terhadap penduduk desa tersebut. Ternyata jumlah populasinya 1.000.
Nah, maka sampel yang harus diambil itu sebanyak berapa? 1000 ini sebetulnya kalau dalam konteks populasi ini termasuk angka yang besar, ya, yang cukup besar. Sehingga kemudian menurut Gay itu menggunakan deskriptif. Kalau ini deskriptif, mendeskripsikan, kemudian populasinya besar adalah cukup 10%. Sehingga kita dapatkan di sini adalah nilai dari 1000 kali 10% sama dengan 100 penduduk. Nah, ini yang dimaksud dengan sampel yang diambil. Nah, berikutnya ada pendapat namanya Roscoe. Ya, Roscoe tahun 1975. Beliau menyampaikan pendapat bahwa ukuran sampel ya untuk kebanyakan penelitian itu berkisar dari 30 sampai 500. Itu ukuran sampel ideal. Jadi jangan sampai kurang dari 30 atau sebaliknya jangan sampai melebihi 500. Jadi idealnya itu ya kurang lebih ya paling rendah 30, paling banyak 500. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa jika sampel dipecah ke dalam subsampel, misalkan pria, wanita, kemudian ada junior, senior, dan sebagainya, maka ukuran sampel minimal untuk setiap kategori itu 30. Ya, itu kalau kemudian dipecah. Kemudian pendapat ketiga dari Roscoe itu menyampaikan bahwa dalam penelitian multivariabel, ya, termasuk misalnya di sini adalah analisis regresi berganda. Misalkan variabel bebasnya ada 4, ya, variabel terikatnya 1. Nah, ini ukuran sampel sebaiknya berapa? Beliau menyampaikan yaitu 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Misalkan tadi 5 variabel bebasnya 4 ditambah 1 variabel terikat jadi 5 kali 10 ya berarti paling tidak ada 50 sampel. Tuh. Nah, pendapat terakhir beliau menyampaikan bahwa untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, ya, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Ya, ini dengan eksperimental design, tetapi dengan kontrol yang ketat. Kemudian pendapat dari Frankel dan Wallen, ini tahun 1993, itu pada kajian evaluasi pendidikan, itu disebutkan bahwa untuk penelitian deskriptif itu minimal 100 sampel. Ya. Kemudian penelitian korelasional itu minimal 50. Ya. Kemudian penelitian kausal perbandingan antar grup, maka per grupnya minimal 30 tiap kelompok gitu ya. Kemudian misalkan kalau menggunakan pendekatan eksperimental itu diminta minimal itu 30 atau 15 per grup. Oke, selanjutnya pendapat Malhotra. Malhotra memberikan panduan ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5 atau 5 kali jumlah variabel. Dengan demikian, misalkan kita memiliki variabel yang diamati ada 20, maka sampel minimalnya 5 kali 20 yaitu 100. Nah, kemudian pendapat Suharsimi Erikunto ya tahun 2005, beliau berpendapat bahwa jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek ya dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah tersebut. Jadi apabila populasinya ratusan ke atas begitu ya, itu 25-30%.
Tetapi kalau jumlah anggota subjek dalam populasi hanya 100 sampai 150 misalkan, ya, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan angket, maka beliau menyarankan sebaiknya subjek itu semuanya diambil, atau bahasanya menggunakan sampling jenuh atau diambil semuanya gitu. Jadi termasuk ya ukurannya cukup besar ya 100 sampai 150 itu dianjurkan untuk diambil semuanya. Nah, namun apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik sampel yang dipakai dan juga sesuai dengan kemampuan peneliti. Kemudian di dalam pendapat berikutnya yaitu pendapatnya Krejci dan Morgan. Itu tahun 1970 beliau menyampaikan bahwa hampir sama dengan Slovin, hanya saja Krejci menggunakan rumus yang sedikit berbeda, ya, menggunakan pendekatan ini C kuadrat, ya, menggunakan distribusi C kuadrat, ya, gitu. Bisa juga menggunakan 1%, kesalahannya 5 atau 10. Nah, rumus ini kemudian dibuat oleh Krejci dan Morgan menjadi sebuah tabel, tapi dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%, ya, sehingga kemudian nanti diperoleh tabel yang bisa kita pakai jadikan panduan. Nah, ini adalah tabel yang dibuat oleh Krejci dan Morgan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Sebagai contoh misalnya di sini kita ada populasi 100, ya, maka berapa sampel yang harus diambil? Kita cek di sini. Ada populasi N, ini 100, maka sampelnya N kecil, yaitu ada 80. Bila populasi 1000, ya, 1000 ini, ya, berarti N besarnya cari yang 1000. Oh, di sini ternyata. Maka sampelnya adalah sebelah kanannya ini, yaitu 278. Yang ketiga, misalkan populasi 10.000 populasinya, maka ukuran sampelnya 370. Dapat dari mana nih? 10.000 ini 370. Gitu. Kemudian ada pendapat dari Isaac dan Michael, ya, tahun 1995. Beliau menggunakan sama C kuadrat juga, tetapi menggunakan pendekatan sedikit rumus yang berbeda. Kemudian beliau juga membuat tabel, di mana di sini beliau menyiapkan 3 jenis tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi, mulai dari 1%, 5%, dan juga 10%. Ya. Kita contohkan misalnya, ada 100 populasi, anggota populasi, berapa yang diambil? Nah, berarti yang diambil kalau 5% 78. Ya, 5% 78. Kemudian kalau 1% 87, kemudian kalau 10% 73. Kita lihat baik-baik di sini, perhatikan pelan-pelan bahwa ukuran atau tingkat kesalahan semakin besar dari kiri ke kanan ini berefek atau berimplikasi semakin sedikitnya jumlah sampel yang terambil. Ini apa maksudnya? Maksudnya bahwa semakin kecil tingkat kesalahan dari sebuah pengambilan sampel, itu mensyaratkan jumlah sampel yang semakin besar atau mengakibatkan jumlah sampel yang semakin besar. Tuh, jadi ini 1%, 5%, 10%. Ini ada kecenderungan yang hampir terlihat nyata, ya, bahwa selalu yang 1% itu lebih besar, lebih banyak sampelnya daripada yang 5%, lebih banyak dari yang 10%. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana bila kemudian populasinya ternyata tak berhingga? Nah, ada sebuah pendekatan yang dikemukakan oleh Snedeker dan Cochrane dan juga Hosmer dan Lemeso. Ini menggunakan rumus yaitu seperti ini. N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q per D kuadrat, atau Z kuadrat kali P kali 1 min P dibagi D kuadrat. Di mana
Z ini adalah standar deviasi yang nilainya 1,96 bila tingkat keyakinannya 95%. Ya. Kemudian P itu adalah 0,5, Q juga 0,5. Kemudian derajat kesalahan misalnya kita tetapkan 5%. Jadi nanti kita bisa mengetahui berapa jumlah sampel yang akan diambil apabila populasinya tidak terhingga dengan tingkat keyakinan 95% untuk standar deviasi dan derajat kesalahan untuk 5%. Ya, nanti bisa dihitung menggunakan rumus ini. Nah, sebagai bagian akhir dari materi ini bahwa yang kita ketahui berbagai macam pilihan, ya ada berbagai macam pilihan untuk menentukan jumlah sampel yang mana sebetulnya ketika kita memilih ya, rumus manapun kita tidak harus kaku menggunakan yang ini, menggunakan yang itu, tetapi bersifat fleksibel. Tetapi ada kecenderungan bahwa rumus-rumus yang dikemukakan oleh para ahli tersebut itu menghasilkan apabila ukuran-ukuran atau variabel-variabel yang digunakan di dalam rumus itu, ya, itu ditetapkan sama, maka jumlah sampel yang diperoleh itu kecenderungannya mendekati sama juga. Artinya sebetulnya perbedaan-perbedaan di antara masing-masing rumus yang tadi itu sebetulnya tidak terlalu signifikan dalam menghasilkan jumlah sampel minimal yang harus diambil. Sehingga sekali lagi kita tidak harus kaku ya bahwa ini yang paling benar, itu yang paling baik dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menggunakan dasar atau argumentasi yang pas untuk menggunakan rumus tersebut. Nah, kemudian semakin besar populasi itu semakin besar pula persentase dari sampel. Ya, saya kira juga tadi sudah terlihat di tabel-tabel yang dibuat oleh para ahli. Jadi semakin banyak populasi ke bawah, itu kecenderungannya sampelnya juga semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian bagian akhir bahwa kita tidak terlalu pas apabila menggunakan persentase sampel selalu sama untuk setiap perbedaan ukuran populasi. Jadi misalnya selalu 10% itu juga tidak pas. Tetapi bagaimana kita juga menggunakan persentase-persentase yang bisa menyesuaikan dengan kondisi ukuran sampel yang ada. Demikian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan penonton sekalian. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.